Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanul kiram, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin muslimat, apapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bertatap muka walaupun lewat media. Alhamdulillah kita syukuri, ini adalah bagian Allah. Bisa dan kita bersyukur kepada kita untuk bisa melakukan seluruh rangkaiannya, walaupun ya hanya spesial ya dalam wabah virus corona. Jadi kita untuk melaksanakan ibadah di masjid seperti tahun tidak mengapa, kita arahan dari arahan dari Majelis Ulama Indonesia, khususnya Tausiah MUI Jawa Tengah, ya, agar kita melaksanakan ibadah dari rumah. Nah, selanjutnya hari ini saya dapat amanah tentang orang tahu kenapa saya yang ditunjuk untuk menjadi narasumber ini, karena keluarganya besar, anak saya 6. Ya, saya mohon izin berkenalan dulu, nama Silo, tempat di Kabupaten Karanganyar. Istri saya 1, anak saya 6. Sudah ada 1 anak barat, sudah punya mantu kalau kumpul. Nah, berkeluarga itu ya saya sampaikan tentu ya sholawat dan salam atas junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh pengikut salahnya. Satu amal warga itu adalah amal soleh dan rasa. Waktu kita ini banyak sekali yang kita curahkan untuk keluarga. Ya, waktu kita ini banyak sekali, bahkan kalau kita katakan bahwa amal soleh keluarga ini merupakan amal soleh yang mendominasi hidup kita. Ya, mendominasi hidup kita. Sumber daya yang kita curahkan untuk keluarga ini juga begitu luar biasa, banyak sekali. Pagi, siang, sore, malam, kita berpikir tentang keluarga. Jadi beberapa saat, hanya beberapa hari. Beda pula dengan puasa, ya, puasa Ramadan ya hanya dalam satu waktu tertentu, ya 1 bulan. Ya. Tapi kalau keluarga ini terpisah, ya kita. Bahkan kita pergi kemana, keluar, kita kembali ke rumah, keluarga, menemui istri, suami, menemui anak-anak. Oleh karena itu, berkeluarga amal soleh diperintahkan yang didapatkan perhatian dan serius. Jangan kita keliru, ya, jangan salah. Ya, afan tidak mendapat pahala dari berkeluarga, tidak pahala yang besar dari mengurus keluarga, didapatkan keberkahan dari mengurus keluarga. Ini suatu
perkataan yang saya kira karena itu ya. Perlu kita tahu bahwa keluarga itu diperintahkan, yaitu diperintahkan. Fal yatazawwaj dalam hadis Rasul ya, makahlah kalian. Menikah berarti berkeluarga. Selanjutnya juga setelah kita punya keluarga, punya anak, punya istri, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, jagalah diri kamu di neraka. Perintah ini ada pihak yang beda. Siapa itu? Ya kepala keluarga, ayah atau suami. Kalau ayah atau suami tak ada, ya berarti istri atau ibu. Artinya tetap saja di dalam keluarga itu ada satu pihak yang mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, menjaga keluarga itu agar selamat dari siksa neraka dan masuk surga. Harus ada. Harus ada insen, harus ada push jaga keluarga agar selamat dari ini kayak dulu untuk host gimana nih Ustadz Ketua Yayasan Putus-Putus, apakah lancar atau bagaimana? Yang lainnya? Halo? Putus-putus, Tat. Putus-putus. Oke, kalau enggak ada respon, bagus ya? Putus-putus. Putus-putus suaranya. Waduh, putus-putus ya? Kalau diganti putus-putusnya paket data, parah sekali. Iya, nggak begitu parah sih. Tapi kalau ganti paket data, yang kuat sinyalnya sana apa, Tat? Sini adanya saya hanya pakai Telkomsel. Nah, itu aja, Tat. Nggak bisa Tapi pakai. ini saya full pakai Wifi. pakai wifi. Iya, wifi-nya Ustadz itu putus-putus. Kalau pakai data saya harus mengaktifkan dulu. Nggak apa-apa pakai paket data aja, Tat. Soalnya wifi-nya itu nggak begitu kuat sinyalnya. Ini parah, putus-putus. Ya, agak putus-putus. Bapaknya kuat. Baik, berarti didengarkan. Kita gimana? Diperbaiki suara di sebentar. belakang. Paket data aja, Tat. Kita cut sebentar ya. Iya, iya. Ya, kita Jadi kalau pakai wifi malah mestinya nggak putus-putus loh. Ini wifi-nya khusus, Pak. Wifi-nya khusus. Dari tadi uji coba juga pakai wifi putus-putus. Jadi mungkin pakai itunya pakai data Telkomsel mungkin bisa lancar. Semoga dapat 4G. Entek kuotane iku.
Baik, kita lanjutkan. Jadi saya ulangi yang tadi sudah saya sampaikan bahwa berkeluarga itu adalah sebuah amal soleh. Ya. Dan amal soleh ini mendominasi hidup kita. Berbeda dengan amal soleh yang lain. Sholat itu berapa menit? Dari wudhu sampai sholat, sampai berzikir, itu berapa menit? Hanya sebentar. Haji 40 hari, itu yang reguler. Kalau Anda pakai haji plus, lebih singkat lagi. Ya. Puasa hanya sebulan. Ya. Jadi, tapi kalau berkeluarga ini, sejak kita menikah, sampai entah nanti kapan, itu non-stop. Siang, malam, pagi, sore, itu berkeluarga. Ini adalah amal soleh yang saya katakan mendominasi hidup kita. Kita kemana saja yang kita pikir ini keluarga. Bahkan kita pergi entah kemana, kita juga pulang kepada keluarga, menjumpai keluarga kembali. Nah, oleh karena itu, kita harus mendapatkan pahala yang besar dari berkeluarga ini. Berkeluarga sebagai amal yang diperintahkan oleh Allah dan juga diperintahkan oleh Rasulullah, ini harus memberikan pahala yang besar bagi kita. Bahkan kalau memungkinkan, dan ini kita usahakan serius, berkeluarga ini menjadi amalan unggulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dimaksud di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Di sana kita mendapatkan panduan agar kita berdoa kepada Allah, agar kita diberikan hidayah. Kita memohon kepada Allah agar kita diberi hidayah untuk melaksanakan suatu amal yang diridhai oleh Allah. Dan semoga berkeluarga ini termasuk satu amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa setelah kita berkeluarga maka ada ayat Quran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ila akhiril ayat. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi harus ada pihak yang bertanggung jawab menjaga keluarga itu dari siksaan neraka dan masuk surga. Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya bahwa tema sentral kita berkeluarga itu adalah bagaimana menjaga keluarga kita ini dari siksa api neraka. Itu tema sentralnya. Ya, adapun tema-tema yang lain itu tema ya sekunder gitu aja. Jadi tema pokok, tema primernya, tema utamanya adalah bagaimana agar kita ini mampu menjaga keluarga kita ini dari siksa api neraka. Kita menjadi keluarga yang sukses bila kita dan seluruh keluarga kita ini masuk surga. Selamat dari siksa neraka. Kita bisa reuni di surga sekeluarga. Nah, gitu. Nah, ini berarti sukses ini. Jadi kalau orang hanya kaya, sukses bisnisnya, punya jabatan yang tinggi, itu belum menjamin gitu ya. Yang menjadi jaminan kalau sekeluarga masuk surga bareng-bareng, nggak ada yang ketinggalan, nggak ada yang masuk neraka. Semuanya masuk surga. Ini tema sentral. Jadi semua keluarga termasuk kita, ya termasuk kita semuanya ini dan juga penjaringan semuanya itu harus peduli dan fokus. Ya. Jangan sampai ada satu masa, satu waktu yang kita tidak fokus, sehingga pada saat kita tidak fokus itu, keluarga kita ini kemudian melakukan suatu kesalahan-kesalahan, kekhilafan-kekhilafan yang na'udzubillah ya berdampak dosa dan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tema pokoknya adalah itu. Nah, adapun tema-tema yang lain ini yang ingin saya sampaikan. Ya, itu tema-tema ya barangkali sudah sering di-share oleh para pakar. Yang pertama, ya, seperti yang tadi mengulangi sedikit bahwa suami, istri dan anak-anak ini harus membangun persepsi diri
bahwa mereka adalah golongan orang-orang soleh. Nah, itu yang pertama. Membangun persepsi diri ini penting. Gitu ya. Membangun persepsi bahwa saya adalah orang soleh dengan penuh keyakinan, dengan penuh perjuangan. Itu penting. Sebab kalau tidak, ya nanti ada yang terlepas. Nauzubillah min dzalik, ya. Jadi semuanya harus punya persepsi. Saya orang soleh. Ayah, ibu orang soleh. Kakak, adik orang soleh. Kakek, nenek orang soleh. Bahkan kalau perlu tetangga-tetangga, ya khadimat atau pembantu rumah tangga, kita adalah orang soleh. Dan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus menjadi pegangan bagi kita semuanya. Ya, jangan sampai. Nah, karena orang soleh itu apa? Ya, orang soleh itu hidup di dunianya itu Allah memberikan penghidupan yang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh dari golongan laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh-sungguh akan aku berikan kepada mereka itu penghidupan yang baik, yang berkah. Nah, gitu. Itu janji dari Allah. Wala najziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan aku lipat gandakan, akan aku tambahkan ajrahum, pahalanya, bi ahsani ma kanu ya'malun, dibandingkan dengan apa yang mereka kerjakan. Di dalam ayat yang lain, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Di dalam surat Muhammad, surat Al-Ghafir, ayat 40. Ya, dimasukkan ke dalam surga. Ya, yadkhulunal jannah, ya, yurzaquna fiha bighairi hisab. Dengan diberikan rezeki tanpa perhitungan. Wah, Masya Allah ini. Jadi kalau kita bisa masuk surga, ya, kita membangun persepsi sebagai orang soleh, ahlul jannah, insya Allah itu sesuatu yang bagus. Kemudian yang kedua, tema lain yang kedua, suami, istri, dan anak-anak harus bercita-cita masuk surga. Ya, orang soleh masuk surga. Kemudian yang ketiga, suami, istri, dan anak-anak, gimana? Suaranya gimana, Ustaz? Lancar, Pak. Tidak ada. Lancar ya? iya. Oke, ya. Mungkin ada yang kurang lancar sehingga nangkapnya putus-putus. Ya, ini dari Ustaz Alam Syah lancar ini. Ya, lancar. Ya, dari Ustaz Sadik tidak terdengar. Oke. Kita lanjutkan. Yang ketiga. Lancar, ya. Lanjut. Ya, yang ketiga, suami, istri, dan anak-anak hendaknya membangun hubungan saling menghormati. Halo Pak Tri, suaranya hilang ya? Harus membangun hubungan saling menghormati. Ya. Jadi suami menghormati istri, istri menghormati suami. Suami atau ayah menghormati anak. Anak menghormati ayah. Ibu atau istri menghormati anak. Anak menghormati ibu. Nah, itu harus tertanam itu. Dan kita harus menanamkan sikap menghormati ini kepada anak-anak itu dengan teliti, detail. Nah, jangan sampai ada sekecil apapun sikap dari kita, orang tua, ayah, ibu, abi, umi, yang memberikan contoh yang kurang baik dalam hal menghormati. Contoh, tak kasih contoh ya. Pada saat ada anak yang masih kecil, nah saya ini kan duduk di sofa ini. Nah, biasanya kalau kita punya anak kecil, saya dulu juga. Kemudian ada tamu, ya, kita punya anak kecil,
kemudian ada tamu, anak kecil kita itu kemudian duduk di sini, naik sini, ya, mengganggu, wirawiri ke sana kemari, mondar-mandir begitu. Tak jarang loh, tak jarang orang tua yang berbicara begini. Maaf ya Pak, anak saya ini nakal ini, dia dibilangin susah ini anak ini nakal. Nah, pernah dengar enggak? Jangan-jangan ada ibu-ibu yang juga begitu atau bapak-bapak yang begitu. Saya pernah dengar kayak begitu. Ya. Itu contoh kecil sederhana sikap orang tua yang tidak menghormati anak. Anaknya sendiri dibully. Bayangkan, anaknya dibully. Anaknya sendiri aja dibully, apalagi anak orang lain. Dibully di depan tamu. Kalau tamunya itu banyak, berarti dibully di depan publik. Ah, parah itu, nggak boleh itu. Ya, itu mestinya dihindari kayak begitu itu. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Ini pengalaman, share pengalaman ya. Anak saya 6 ya. Dan tidak ada yang seperti itu berlarut-larut. Awalnya ya ada melakukan, tapi kemudian anak saya itu ya saya peluk. Nah, ini contoh kecil aja ya. Saya peluk dekat ya gitu ya. Setelah dekat jangan sampai kelihatan oleh tamu atau apa namanya interaksi kita dengan anak ini privasi sekali. Saya bisikkan ke telinganya. Ya, saya tarik kepalanya ke dekat mulut saya, kemudian saya bisikkan ke telinganya, saya bilangi begini, Nak, ini ada tamu, kalau mengganggu duduk berdiri di sofa, di kursi itu tidak sopan, malu. Nanti kalau tamunya pulang aja, kamu boleh, tapi sekarang pas ada tamu, jangan seperti itu tidak sopan. Ya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya tidak perlu mengulangi berkali-kali loh, menasihati anak seperti itu. Paling sekali 2 kali aja, ya namanya anak lupa biasa, tapi tidak sampai berlarut-larut, berkali-kali harus diulangi lagi, harus pakai dijewer, ditabok pantatnya, nggak pernah. Alhamdulillah anak saya 6 lancar gitu ya. Begitu pula dengan, ya ini sikap menghormati ini. Privasi anak, harga diri anak tidak jatuh di depan tamu, di depan orang lain. Karena apa? Dia yakin, dia tahu bahwa kita hanya berbisik dengan dia saja. Nah, ini menghormati loh ini. Nah, pernah nggak ada orang yang membangunkan keluarganya gitu, mungkin anaknya, mungkin siapa itu, yang sedang tidur dibangunkan, membangunkannya dengan tidak, bangun. Oh, molor aja. Nah, gitu. Ada nggak ya kayak gitu? Atau, mohon maaf ini, bangunkannya pakai kaki. Bangun. Nah, ini kurang menghormati. Ini janganlah seperti itu ya. Tepuk-tepuk badannya, ya apa di pahanya, apa di nun sewu ya, mohon maaf mungkin di pantatnya atau di punggungnya sini ditepuk-tepuk. Yang siap di mana ya, anaknya miring ke kiri ya, yang mana yang enak lah ditepuk pelan-pelan ya, pelan-pelan tepuknya. Atau diusap-usap, ya namanya anak ya diusap-usap boleh. Anakku salihah yang cantik, atau laki-laki yang cakep, yang ganteng, anak soleh, atau anak salihah, anak pinter, anak yang rajin beribadah. Ayo bangun, ini sudah waktunya bangun. Abi juga sudah bangun, ayah sudah bangun. Ayo kita bangun semua, ini waktunya sholat. Atau kalau siang barangkali ini waktunya makan siang. Atau apa waktunya diingatkan sesuai dengan kondisional. Tidak usah berkali-kali kayak begitu. Ya, apa namanya membangunkan. Ya besok membangunkan ya begitu lagi, berhari-hari ya begitu. Tapi kita dalam 1 kali membangunkan, ini insya Allah cukup 1 kali. Atau paling 2 kali. Tidak sampai berkali-kali. Oh ya anak dipuji. Memori pertama yang ditangkap oleh anak pada saat dia melek dari tidurnya, anaknya Abi, anaknya ayah yang soleh, yang pinter, yang rajin beribadah.
Wah, yang keren. Nah, ini terbangun persepsi. Bayangkan kalau diubah. Hei, bangun, bangun, bangun. Molor aja. Nah, yang terbangun persepsi, aku tukang molor. Nah, itu. Beda itu. Nah, ini perlu kita perhatikan apakah dalam hal-hal yang sederhana seperti ini kita juga sudah saling menghormati. Begitu pula, barangkali berikutnya ini, suami, istri, anak membangun komunikasi yang membangun komunikasi tanpa mendominasi, tanpa memaksakan pendapat. Nah, komunikasi suami dengan istri itu kadang-kadang istri itu nggak sempat atau nggak pernah memberikan ide, tidak pernah memberikan gagasannya. Padahal ide gagasan istri kadang-kadang cemerlang. Karena apa? Begitu dia berbicara, suami ini, kamu apa? Itu sudah tak pikirkan. Nah, akhirnya semangatnya untuk memberikan ide itu turun. Nah, atau kecewa. Besok lagi, istri juga ingin memberikan ide, memberikan gagasan, ternyata dibegitukan lagi sama suami, down lagi. Besok lagi, begitu lagi, dibegitukan lagi sama suami, diajak suami, atau kurang diterima sama suami, sang istri down lagi. Kalau tiap hari down, turun, lama-lama sang istri ini menjadi apatis, tidak mau memberikan ide apa, ide apa, paling abi juga, paling ayah juga nggak mau menerima ide dari saya, biarin, nah kan begitu, kacau kan kalau sudah begitu, sehingga keluarga ini tidak dibangun kebersamaan antara suami dengan istri, tapi hanya otoriter kehendak suami saja. Jangan sampai seperti itu. Begitu pula, kan beberapa waktu yang lalu ada guyon ini, ikatan suami takut istri. Ada kok gitu kan? Pernah dengar kan? Ikatan suami takut istri. Jadi di kalangan bapak-bapak itu ada yang punya semacam guyonan itu. Kamu anggota ikatan suami takut istri. Janganlah, jangan. Itu juga barangkali kejadian seperti itu tidak jauh berbeda dengan yang tadi saya sebutkan. Suami memberikan ide, gagasan untuk kebaikan keluarga. Istri nggak mau nerima. Nggak usah, nggak usah macam-macam. Udah gini aja, biasa aja. Pakai daki kayak gitu, apa itu terlalu tinggi, terlalu teoritis. Nah, padahal suami itu maksudnya bagus. Kenapa tidak didengarkan dulu? Gimana? Maksudnya gimana? Ayah maksudnya gimana? Kayaknya kok menarik, bagus itu. Coba ibu pengen mendengar penjelasannya gimana? Anak-anak barangkali juga coba sini, anak-anak ini ayah punya pendapat, punya gagasan, punya ide, bagus ini kita dengarkan. Nanti kita diskusikan. Kenapa tidak begitu? Ya, kenapa suami atau istri cenderung kalau ada yang berbicara itu ditolak? Nggak usah macam-macam. Apa itu teoritis kayak gitu? Apa itu terlalu bertele-tele? Nah, kenapa begitu? Kenapa tidak diterima dulu, didiskusikan, dibicarakan, sehingga nanti menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi keluarga. Ya, itu yang kesekian kalinya. Selanjutnya, berikutnya adalah antara suami, istri, anak memberi perhatian. Tulus memberi perhatian. Nah, tulus gitu ya. Tulus fokus memberi perhatian. Jadi enggak formalitas, enggak asal-asalan gitu ya. Misalnya asal-asalan itu apa gimana contohnya? Sedang main pakai gadget begini, kemudian suami bicara atau istri bicara, nah dia enggak beralih dari gadgetnya itu. Apa Bu? Ada apa? Oh ya. Ya. Ini tangannya aja tetap main di sini, otaknya ke sini, mulutnya aja yang formalitas jawab ke sana. Enggak menghormati. Jangan kayak begitu. Enggak bagus itu, ya. Apa tidak lebih baik misalnya gadget yang on ini kita balik, kita tutup, kita taruh di kursi atau mungkin di
paha kita, ya. Kemudian kita menoleh kepada istri atau suami yang sedang berbicara, atau bahkan anak, ya, bahkan anak. Oh, bahkan kadang-kadang ada loh orang tua, oh kamu apa ganggu aja, ini orang tua baru sibuk, ini baru kerja ini baru rapat ini. Nah, ada nggak yang kayak begitu itu? Janganlah, nggak bagus itu ya. Jangan. Ya, dipraktekkan, mari saling memberi perhatian, saling memperhatikan, saling menyapa. Ya, kalau sudah seharian nggak ketemu, cobalah colek-colek. Di grup keluarga kan juga ada itu WA-nya atau telepon atau apa. Toh kita juga bisa pakai telepon WA yang murah, pakai datanya nggak habis-habis gitu ya. Saya kira bisa begitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perlunya sikap mengalah. Ini terakhir ini. Sikap mengalah sekali waktu tak apa. Untuk apa? Untuk mendapatkan suasana yang diinginkan. Nah, mengalah sebentar dalam rangka mencapai target yang diinginkan, dalam rangka mendapatkan suasana yang diinginkan. Saya dengan istri saya, ini saya contohkan nanti ya. Awal-awal dulu ya kami membuka wacana ya, kami membuka wacana dengan istri untuk bisnis itu tidak langsung diterima oleh istri. Tidak langsung diterima oleh istri. Enggak apa. Nah, baru membuka wacana, tidak langsung diterima. Awal-awal saya belum jadi guru itu istri nangkep ya, mau gitu ya. Begitu saya sudah kerja, saya sudah jadi guru ya, sebagai ASN, kita membuka wacana untuk berbisnis itu tidak langsung. Ya oke, saya ngalah dulu. Enggak apa-apa. Saya baca buku, saya beli buku, saya baca buku, saya meningkatkan ilmu saya. Kemudian buku itu saya berikan kepada istri. Dibaca enggak? Enggak. Nah, bukunya tebal. Nah, bukunya tebal. Ya. Berarti. Gitu ya. Oke, enggak masalah, enggak dibaca. Toh sudah saya baca, sudah saya beli, saya baca, ya saya simpen. Saya carikan makalah-makalah kecil dari koran, dari Republika, dari mana itu. Saya gunting, enggak usah saya berikan korannya gitu, ini dibaca. Enggak begitu. Saya gunting, kayak clipping itu, saya fotokopi, yang satu saya simpen, yang fotokopian saya berikan ke istri. Dibaca enggak? Dibaca. Karena hanya satu artikel kecil. Apa komentarnya? Bagus, Pi. Nah, dingin. Tapi saya sabar. Saya mengalah. Apa yang terjadi sekarang? Sekarang istri saya, alhamdulillah, sudah menjadi pebisnis. Ya, kami punya toko, kami punya usaha. Ya, alhamdulillah, dapat masukan, dapat penghasilan dari situ. Ini sikap mengalah sementara. Begitu pula sikap mengalah dengan anak, sikap mengalah kepada suami. Ya, ini juga perlu untuk mendapatkan suasana yang diinginkan. Nah, baik. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya saya kembalikan karena waktunya juga sudah sudah sore. Saya sampaikan, kembalikan kepada host, kepada Ustadz Alamsyah. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir Ustaz Trisno yang telah memandu kita sampai pukul 4:44. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi taujih tadi barusan. Selanjutnya kepada para pemirsa, hadirin sekalian, bagi yang mau menyampaikan pertanyaan kepada Ustaz Trisno, kami persilahkan bisa langsung di-on-kan sound-nya, suaranya. Bagi yang mau bertanya langsung, silakan disampaikan dan di-on-kan sound-nya atau suaranya. Atau mic-nya itu. Ya, atau mic-nya. Bagi Bapak-Ibu yang tidak sempat untuk bertanya langsung, silakan bisa chat juga di tulisan chat itu.
dan sekaligus nanti akan bisa ditanggapi oleh Ustaz Trisno. Tafadhol. Ustaz Sodik, itu Sip. tadi di chat ada yang muncul, ada yang bertanya. Tapi karena HP saya untuk rekaman ini kan saya nggak enak kalau pegang-pegang HP. Siap. Ya, silakan coba dibantu Oke. dibacakan. Oke, pertanyaan untuk Ustaz Trisno. Bagaimana Ya, caranya ya. kita berkomunikasi dengan keluarga di saat kita butuh waktu untuk fokus bekerja dari rumah? Apakah bijak jika kita mengadakan ruang khusus untuk bekerja? Ini pertanyaannya agak kurang Oh, fokus ini. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan ini keluarga teknis ya. saat kita butuh untuk fokus bekerja dari rumah? Ya, ini WFH ini work from home. Pekerjaan tampaknya memang perlu tempat khusus ya. Ya, beberapa jenis pekerjaan. Kalau saya ini guru, ya saya bisa bekerja di mana-mana kalau work from home begini gitu ya. Tidak harus di tempat khusus ya, karena tidak terlalu apa namanya teknis gitu ya. Nah, kita kasih tugas, kecuali kalau guru pakai daring online itu beda. Ya, kami tugas-tugas menggunakan grup WA ya, setiap kelas ada grup WA. Tapi kalau beberapa jenis pekerjaan tertentu membutuhkan ruang khusus untuk bekerja, ya nggak apa-apa saya kira. Saya kira bijak. Anak kita beritahu bahwa kita sedang bekerja. Ya. Bahkan begini, kemarin kami sedang workshop, ya ikut workshop. Saya ikut workshop Gen Pro. Nah, workshop Gen Pro itu dilaksanakan selama 6 bulan. Karena kondisi seperti ini, bulan April workshop dilaksanakan secara online. Apa yang terjadi? Narasumber kami itu putrinya datang kepada beliau, duduk di pangkuannya, kemudian ikut siaran. Jadi wajahnya ada di layar siaran itu. Yang saya heran dan yang saya kagum, saya surprise bahwa anaknya itu tahu bapaknya sedang bekerja, memberikan materi, memberikan ceramah. Dia di situ duduk di pangkuan ayahnya, ngelindot, gitu ya, tahu ya ngelindot itu, bersandar di dada ayahnya itu tanpa mengucapkan satu kata pun. Bagaimana orang tua mendidik anaknya seperti itu, keren. Tidak terucap satu patah kata pun, walaupun hanya berkomentar, bagus, apa ini? Tidak ada. Ini bagus. Jadi ini mengkomunikasikan bahwa orang tua sedang bekerja di rumah, ini berhasil. Kalau beliau bisa berhasil, ya insya Allah kita juga bisa. Kalau anak beliau bisa, insya Allah kita juga bisa. Apa bedanya? Anak kita sama, gitu ya. Gitu. Jadi saya kira tidak masalah untuk pekerjaan tertentu menyediakan ruangan khusus spesial ya yang digunakan untuk bekerja. Nah, dengan catatan anak keluarga diberitahu bahwa dia sedang bekerja. Saya kira begitu, tidak masalah. Lancarnya komunikasi orang tua dengan anak ini nanti berpengaruh. Ya, jangan ada gap. Ya, terutama suami dan istri jangan ada gap. Komunikasi harus lancar, egaliter, saling menghormati, kesetaraan, tidak mendominasi. Suami tidak boleh mendominasi, istri diberikan keleluasaan untuk berbicara, istri tidak boleh mendominasi suami, diberikan kesempatan waktu untuk berbicara sehingga komunikasi itu bisa berjalan dengan bagus. Saya kira begitu. Ya. Itu Ustaz. Nah. Oke, jazakallah khair. Ada lagi yang lainnya? Semoga yang lain ya, kalau amin, yang mau masuk silahkan langsung. Kalau ada silahkan. Lah, monggo langsung. Misalnya. Ya, ini kalau tadi disampaikan sukses, Dari siapa ini? bisa masuk surga semua ini berat ya, karena juga zaman Nabi ternyata ada yang istri anaknya juga nggak semua masuk surga. Ini memang berat banget ya. Terus kiat-kiatnya bagaimana supaya
semuanya bisa masuk dalam rumah tangga akhirat nanti di surga Allah SWT. Iya. Amin. Betul, Ustaz. Tapi antum sepakat enggak kalau masuk surga itu kurang sukses untuk keluarga kita? Wah, semangat, Keluarga semangat. jenengan, keluarga antum. Sepakat. Oh, iya, sepakat. Sangat sepakat. Ya. Mm-mm. Ya, insya Allah Kalau mudah-mudahan. masalah, Mudah-mudahan. ya, kalau masalah hidayah, takdir, itu memang apa namanya haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah putra dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya maksud adalah dari persepsi kita sebagai keluarga, kita dapat perintah ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah keluargamu, dirimu dan keluargamu dari neraka. Persepsi kita, usaha kita, ya seperti itu, fokus. Ya sambil tentu kita berdoa kepada Allah, semoga anak kita sendiri, istri, anak-anak kita semuanya bahkan seluruh keturunan kita sampai hari kiamat ahli jannah. Gitu. Kita harus terus berdoa begitu. Ya. Dan tidak ada salahnya kalau kita mendoakan itu satu-satu. Ya. Anak saya nomor 1 namanya Yusuf Salahuddin. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau ya Allah. Berikanlah hidayah kepada anak saya, Yusuf Salahuddin, beserta keluarganya, beserta istrinya, dan seluruh keturunannya sampai hari kiamat. Berikan hidayah kepada dan seterusnya. Nah, gitu loh. Kemudian anak saya yang nomor 2 namanya Khadijah Raida. Ya Allah, hamba memohon kepada Engkau ya Allah, atas kuasa Engkau ya Allah. Berikan hidayah kepada anak hamba Khadijah Raida. Bla 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 bla. Dan seterusnya. Sampai anak saya nomor 6 namanya Nailatus Syahada. Ya Allah, hamba yang lemah memohon kepada Engkau ya Allah. Berikanlah hidayah kepada anak hamba Nailatus Syahada. Bla bla bla. Insya Allah. Ya, kalau kita serius, kita sungguh-sungguh, insya Allah kita akan dibantu, ditolong, dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga kita bisa masuk surga bersama-sama. Gitu. Ini tadi ada pertanyaan barusan, silahkan dibacakan. Ustaz? Halo? Kalau tidak salah tadi terakhir muncul di layar HP saya. Ya, ini pertanyaannya. Apa Ustaz? Gimana agar anak-anak termotivasi belajar daring, juga kadang-kadang mengerjakan kalau mau atau moodnya saja. Jadi pertanyaannya gimana Ustaz? Supaya anak-anak itu mau belajar di rumah, terutama yang sifatnya online itu Ustaz. Tidak mut-mutan maksudnya. Ya. Trik yang paling jitu, ditemani. Paling jitu. Anak saya 6. Nah, saya mendidik awal anak saya itu belajar adalah dengan cara saya temani. Ditemani apa? Ya, anak saya belajar di situ, saya duduk di sebelahnya. Anak saya belajar pelajaran sekolahnya, saya belajar apakah baca Quran, apa baca tafsir, apa baca hadis. Ya, itu paling jitu. Pengalaman loh ya, pengalaman. Kalau pengalaman saya hanya 1, saya nggak berani bilang begini. Tapi kalau pengalaman saya itu 6 kali, saya kira layak untuk bisa jadi referensi. Saya ini orang tua yang hampir 0% membantu anak mengerjakan PR dari sekolah tingkat paling rendah sampai seterusnya. Dari 6 anak saya. Ibunya juga tidak pernah lagi daripada saya. Ya, membantu anak mengerjakan PR. Nah, bagaimana? Trik kami, ya, kalau trik belajar. Kalau untuk menjaga mood tadi itu ya tadi kalau saran saya itu ditemani. Tapi kalau ini tambah tema agar anak mau mengerjakan tugasnya sendiri itu, suatu saat begini, suatu saat sudah malam jam 8 kira-kira, jam 8 atau lebih. Ya, kalau anak SD kelas 3, kelas 2, kelas 4 itu kan jam 8 itu sudah suruh mengerjakan PR itu kan sudah males itu.
Kalau masih maghrib atau ba'da asar itu masih semangat dia, tapi kalau sudah malam malas. PR-nya 5. Ya, dia merengek-rengek. Abi, aku punya PR, aku nggak mau, nggak bisa mengerjakan, PR-nya sulit. Gimana kita menanganinya? Wah, PR-nya sulit. Kelas 4 itu PR-nya sulit. Iya bener ya. Kelas 4 itu, kelas 4 toh. Beda dengan kelas 1 sama kelas 2 ya gampang. Kelas 4 toh ya sulit. Nah, kita apresiasi. Kita beri pengakuan. Terus bagaimana setelah itu? Coba lihat PR-nya kayak apa. Ini lebih PR-nya 5 ini sulit semua. Aku nggak bisa. Coba Abi lihat. Kemudian saya pura-pura membaca soal nomor 1, 2, 3, 4, 5. Pura-pura, nggak serius-serius amat gitu ya. Terus saya bilang kepada anak saya itu, ini nomor 2 ini kamu bisa ini. Nomor 2 ini kamu bisa ini. Yakin Abi? Coba dikerjakan nomor 2 dulu. Ini sulit, tapi kamu bisa. Coba nomor 2 dulu. Nah, terus dia mengerjakan nomor 2. Dikerjakan. Gini, Bi. Bisa, no? Mantap, keren. Betul ini. Ya, itu betul apa enggak? Ya, aku enggak tahu. Ya, besok biar dikoreksi sama ustadzah di sekolah. Tapi kalau parah-parah amat, kan ya kita tahu jawabannya dengan soalnya nggak nyambung, kan kita tahu. Itu ya kita beritahu. Tapi kalau jawabannya itu misalnya matematika, ya saya sudah lupa. Tapi kalau yang hal-hal yang umum, ya saya tahu, ya saya beritahu. Ini nggak nyambung, ini antara pertanyaan ada. Pertanyaannya kan begini, maksud jawabannya begini. Oh iya. Nah, dia semangat mengerjakan. Nomor 2, jangan suruh nomor 1 sama nomor 3, 4, 5 dulu. Nomor 2 sudah. Ini, Bi. Oh iya, sudah, bagus. Sudah ya, Bi. Oh, sebentar, tak lihat dulu. Nah, ini nomor 1 juga, ini gampang ini. Nomor 1 ini gampang ini. Kamu bisa ini. Kerjakan dulu nomor 1. Kita temani, jangan pura-pura menemani, kita temani beneran. Nah, dia mengerjakan nomor 1. Akhirnya 5 soal itu selesai semua. Saya tidak mengerjakan. Saya tidak membantu trik-triknya. Saya tidak memberikan rambu-rambu jawabannya. Biar dia sendiri yang mengerjakan langsung. Anak saya 6, semuanya saya perlakukan begitu dari kecil. Saya hampir persen. Ya, kalaupun pernah itu paling ya hanya kecil sekali. Ya, saya bilang hampir 0% saya membantu anak mengerjakan PR. Nah, gitu. Ya, saya kira begitu. Kalau mood ya namanya anak ya. Tapi kalau ditemani itu semangat kok dia. Ya, baik, saya kira begitu. Tadi ada pertanyaan lagi. Ini kok kayaknya banyak yang bertanya nih ya. Sampai maghrib ya, nggak apa-apa ya. Oke, Ini juru rekam saya sudah ketawa-ketawa. Ya. Tadi ada pertanyaan tadi. Ya, bagaimana mensikapi cita-cita anak yang berbeda dengan keinginan kita sebagai orang tua? Oke. Saya juga mengalami namanya anak 6. Anak saya yang nomor 1 masuk jurusan seni rupa UNS. Mas Yusuf itu seni rupa UNS. Adiknya, Mbak Ida, itu waktu SBMPTN atau apa itu, tes masuk perguruan tinggi itu, dari pilihan-pilihan itu, salah satu jurusan yang diminati adalah desain interior. Diterima di situ. Kedokteran nggak diterima atau apa, saya lupa itu, sudah lama. Ambil desain interior. Karena dia inginnya seni rupa, saya nggak boleh. Oh, jangan seni rupa, atau anak perempuan masuk seni rupa. Nanti kayak emasmu itu gimana? Ngelembur-lembur kayak begitu. Akhirnya dia masuk ambil desain interior. Saya kurang cermat waktu dia memilih jurusan itu sehingga ya lepas gitu ya. Begitu mau daftar ulang, saya bilang kepada dia itu tes ya, tes tertulis. Dok, itu nanti kayaknya coba kamu tanya-tanya dulu lah. Jurusan desain interior itu tugasnya banyak enggak?
Kalau dugaan Nabi itu juga sama, mirip-mirip gitu. Banyak itu tugasnya, lembur-lembur. Kalau kamu laki-laki, ini kita privasi ya dengan dia kan anak perempuan. Kamu laki-laki, ambil jurusan desain interior, diterima, oke, jalan. Tapi karena kamu perempuan, jangan. Coba kamu tes lagi, akhirnya dia tes mandiri. Tes mandiri. Keterima di apa? Di farmasi D3. Ya, alhamdulillah mau gitu kita beri arahan begitu, walaupun ya merengut gitu ya, tapi dia mau. Ya. Komunikasinya bagaimana? Komunikasinya dengan jangan mengejek. Desain interior itu apa? Desain interior itu artinya buat gaya di mana? Itu kan ngejek banget itu. Dia sudah milih kayak begitu, kita ngejek ya itu kontradiktif itu, jangan. Ya, kita sajikan, kita sodorkan kesulitan-kesulitan apa kalau dia ambil di situ. Akhirnya dia dengan ikhlas tes lagi, tes mandiri ya, itu diterima di D3 Farmasi. Habis D3 Farmasi melanjutkan S1 di Bandung dan sekarang sudah bekerja sebagai ASN di Kemstek ya, Dikti di Jakarta. Sekarang sudah hampir jabatan hampir selesai ini, hampir tes ini. Tuh. Anak saya nomor 3 seni rupa di ITB, seni rupa. ITB tapi seni rupa, Institut Teknologi Seni Rupa. Jadi anak saya nomor 1 seni rupa, nomor 2 ambilnya desain interior, nomor 3 seni rupa, nomor 4. Nomor 4 ini Yunus ini juga kemarin, sekarang sudah semester 4 ini ya kalau nggak salah nih ya. Ini waktu mau masuk perguruan tinggi juga ngerayu saya. Saya ikut ambil jurusan seni rupa ya, mantap gitu. Oh, masuk 4 seni rupa semua tole. Jangan seni rupa lah. Nah, gitu. Apa ya? Akhirnya kita kompromi nyari berhari-hari itu, berminggu-minggu. Terus dia nawar, B, aku mau sekolah kuliah di Timur Tengah boleh? Keren. Keren, mantap. Jurusan apa? Seni Islam. Terus biar jawabannya. Apa ya terus diajak? Ya jangan. Lah kalau seni ya jangan di luar negeri. Kalau ke luar negeri jangan seni. Eman-eman kamu belajar di luar negeri itu ulum syar'i keren atau ya apa kedokteran atau apa gitu. Tapi kalau seni ya di sini kan banyak loh seni. Ya rodok-rodokan bikin dan sedikit tapi tidak terlalu keras gitu ya. Akhirnya kompromi ketemu. Kita sepakat Yunus ini ambil jurusan arsitek. Arsitek itu antara hitung-hitungan dan seninya menurut diskusi kami kemarin itu imbang. Gitu. Akhirnya dia ngambil jurusan arsitek. Tapi diterimanya bukan di arsitek. Diterimanya di perencanaan kota. Saya minta dia masuk. Setelah dia masuk, daftar ulang, kemudian ditawari, karena dia juga lumayan berprestasi sama dosen, sama mau dibantu kalau mau transfer jurusan arsitek diberi kesempatan atau tes lagi tahun depan. Nah, gitu kan. Akhirnya kita suruh tes lagi tahun depan, nggak mau dia. Kenapa? Gini aja, Bi, enak. Saya sambil berorganisasi, ini kuliahnya sudah nilainya bagus-bagus. Jadi kita di sini aja. Jadi ketika kita berbeda pendirian dalam memilih jurusan dengan anak, itu jangan langsung divonis pilihanmu salah, jangan. Kita diskusi dari hati ke hati. Kalau perlu diskusinya di warung makan atau gimana. Atau kalau perlu habis dibelikan hadiah apa yang dia suka, ya. Daripada dia memilih jurusan yang kita tidak suka, orang tua tidak suka, saya kira lebih ringan dengan kita memberi hadiah sebentar, tapi kemudian hatinya terbuka, pikirannya terbuka, dan kemudian menerima masukan dari kita, sehingga terjadi kompromi. Dia merelakan yang dia inginkan itu, keinginan yang dia inginkan, tapi juga tidak 100% mengikuti kita, tapi terjadi kompromi di tengah-tengah. Gitu. Dengan harapan kita nanti bisa mengarahkan di kemudian hari. Dikompromikan, didekatkan, perbedaan
apa tadi istilahnya, perbedaan keinginan, perbedaan maksud, perbedaan itu didekatkan. Jangan di frontal, jangan diberikan gap. Kowe salah, aku yang benar. Jangan begitu. Pilihanmu salah, pilihannya Abi yang benar, kamu harus ikut Abi. Tidak begitu, tetapi dikompromi. Sehingga nanti dia menerima dengan ikhlas. Jangan sampai terjadi seperti yang pernah kita dengar itu, seseorang dipaksa oleh ibunya untuk masuk fakultas tertentu, kemudian dia akhirnya terpaksa mengikuti ibunya itu, begitu selesai kuliah, ijazahnya diberikan kepada ibunya. Bu, ini ijazahnya saya sudah lulus. Kamu ambil, kamu simpen, aku mau bekerja, aku mau berkarir di bidang yang aku sukai. Ya, itu fatal itu. Ya. Karena apa? Kurang kompromi. Gitu ya. Insya Allah hati anak itu masih lembut, jadi masih bisa kita berikan masukan. Oke, saya kira begitu. Semoga bermanfaat. Oke. Itu Ustaz Alam Syah, Ustaz Tatik. Satu lagi. Oh, masih ada lagi? Iya. Wah, senang saya. Tapi jawaban saya semoga benar ya. Ya, insya Allah. Ustaz, ini ada lagi. Ini ada masalah dengan anak yang sudah tidak mau kuliah, bahkan keluar dari kuliah. Disuruh kerja nggak mau, disuruh mondok nggak mau, pengennya bebas, sibuk main game, bahkan sering juara nge-game tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Tapi kami menganggap itu bukan masa depan. Bagaimana caranya komunikasi yang baik ke anak agar fokus dengan masa depannya? Pertama, yang ingin saya sarankan, ini masalahnya kan anak tidak lagi mau kuliah, sekolah nggak mau, kuliah nggak mau, mondok nggak mau, kerja nggak mau, maunya nge-game. Tapi dengan nge-game, dia pernah jadi juara kabupaten, juara apa. Orang tua menganggap ini bukan masa depan. Apa iya? Yang bener loh. Lah itu gamer itu, pembuat aplikasi game itu kaya loh. Kaya mereka. Masa depan yang mana yang dimaksudkan? Itu. Kalau masa depan yang sifatnya seperti itu mereka kaya. Tapi kalau masa depan yang sifatnya ukhrawi, ya tadi tinggal dikompromikan. Wah, kamu kok mainnya game gitu kok ternyata berbakat ya kamu. Nah, terus diskusi. Aku tak pengen tahu kira-kira besok biar kamu kalau sudah tua, kamu kan tetap tua, berkeluarga, punya anak, itu kira-kira kamu akan mendapatkan penghasilan untuk keluargamu itu dari game ini apa? Penghasilanmu apa kira-kira? Nah, kita juga membuka pikiran kita seperti itu. Siapa tahu anak bisa menjelaskan. Nanti saya begini, saya membuat game, kemudian kita jual atau kita nerima iklan atau apa. Itu kan sekarang begitu bisa. Itu kalau sifatnya fulus, sifatnya duit, sifatnya duniawi. Bisa nggak untuk ukhrawi? Membuat game yang mendidik, membuat game yang islami, membuat game yang punya nilai plus lah. Kalau kita bisa mengarahkan, insya Allah. Jangan vonis begitu aja. Karena dia sudah nggak mau loh. Kalau dipaksa kuliah, bisa kacau itu nanti. Atau dipaksa mondok. Begitu pula kita diskusi, kita kompromi dengan anak. Kalau kamu nge-game kayak begini, kamu bergelut dengan game kayak begini, bagaimana sholatmu? Bagaimana baca Qur'anmu? Ini dibicarakan satu-satu. Pasti, saya yakin, dengan sepenuh keyakinan, pasti anak nanti akan berpikir, ya nanti sholatnya saya begini. Dia akan menyampaikan idenya. Kalau itu sudah sesuai dengan harapan kita, oke. Setidaknya kalau selama ini sholatnya kurang tertib, menjadi lebih tertib. Karena kita sudah punya kesepakatan, sholatku begini. Kalau sholatnya yaitu sudah disepakati kayak begitu, belum optimal, sholat itu kan bertahap, bertingkat-tingkat. Belum optimal, itu kita terima dulu. Besok lain waktu kita kompromi lagi. Sholatnya kemarin sudah begini, Abi terima kasih, Bapak terima kasih, keren, mantap.
Bisa nggak ditingkatkan berjamaah atau di masjid atau apa gitu, ditingkatkan lagi kualitasnya. Itu bisa. Baca Qur'annya juga begitu, didiskusikan. Kemudian ngaji, ya juga begitu, didiskusikan bagaimana kamu akan ngaji, bagaimana kamu ikut liqa, bagaimana ikut pengajian di masjid, itu juga didiskusikan. Bagaimana sosialisasi dengan teman-teman di lingkungan, dengan tetangga, juga didiskusikan, dikompromikan, insya Allah akan ketemu. Walaupun mungkin tidak sempurna, tapi sebagai starting point, sebagai awal, tidak apa-apa. Nanti ditingkatkan. Jadi saya kira bisa menjadi, semoga ya. Saya sih tidak mengalami yang begitu ya. Baru ya mengalami tapi masih normal tingkatnya, levelnya masih biasa-biasa. Diingatkan sholat masih, tapi ditinggalkan ya dengan ringan hati, tinggalkan. Ya, semoga begitu Ustaz. Monggo. Mana ini waktunya ini? Saya jazakallahu khair Ustaz Krisna yang Baik, Bapak Ibu sekalian, ini waktu menunjukkan jam 5:04. Dan insya Allah sudah sesuai kesepakatan waktu yang kita ambil, dan semoga pertemuan kita sore hari ini insya Allah manfaatnya besar buat kita dan keluarga, dan juga kita insya Allah. Kepada Ustaz Trisno kami sampaikan jazakallahu khairan katsir atas waktunya, atas ujinya. Semoga berkah buat keluarga Pak Tris dan juga berkah buat keluarga kita sekalian. Amin. Acara kita sore hari ini didukung penuh oleh Yayasan Jawa Tengah Maju yang kita miliki, dan semoga untuk hari-hari yang akan datang nanti teknis acara kita akan lebih baik lagi, karena ini kita masih latihan memang. Sekali lagi semoga nanti hari-hari berikutnya akan lebih berkualitas lagi dari sisi pengelolaannya insya Allah. Baik, mari kita Saya mohon maaf ya. Saya mohon maaf tadi sempat putus. Oke, baik, mari kita tutup kita majelis kita sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik, saya Sodik, mohon maaf apabila dalam memandu acara sore ini ada banyak kekurangan, dan semoga ya ke depan akan bisa lebih baik lagi. Jazakumullah khair. Afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.